Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tidak Dilaroste. Ya, kali ini wajib semuanya buat para TKI Taiwan khususnya, ya, info penting. Semoga bermanfaat buat semuanya, ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Sobat Tidak Dilaras teh dimanapun Anda berada, dan saat ini benar-benar semuanya harus menyimak karena ini benar-benar penting dan sangat bermanfaat, ya. Dan posisi saat ini di Taiwan benar-benar COVID-19 mengalami tingkat kenaikan COVID, ya. Sekarang ini benar-benar level 3. Kenapa saya bilang begitu? Karena Taiwan sekarang ini sedang menjalankan prokes, protokol kesehatan, yaitu lockdown, ya, untuk keseluruhan. Makanya buat teman-teman khususnya, ya, yang ada di Taiwan, kita harus benar-benar mentaati peraturan tentang protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Taiwan. Dan apa sih info penting untuk saat ini? Yaitu kita sebagai seorang migran, ya, buruh migran atau TKI Indonesia yang berada di Taiwan, yaitu kita harus mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah Taiwan demi menanggulangi COVID-19 yang sekarang berada di level 3, yaitu khusus untuk pekerja pabrik atau TKL atau TKI formal, kita diwajibkan untuk mengecek suhu badan, ya. Suhu badan kita itu setiap hari, ya. Kenapa demikian? Karena untuk mendeteksi kita itu setiap hari itu suhu badannya berapa, ya. Gimana sih caranya dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan data-data setiap harinya? Yaitu pertama kita diberi data, ya, diberi data, yaitu kertas atau formulir, ya, seperti yang ini, seperti kayak begini. Nah, ini adalah data-data kita. Di sini setiap buruh migran atau TKI untuk pabrik kita didata. Di sini semua ini terdata. Misal satu pabrik ada 20 orang. Nah, ini kita didata semua, ya, dari pihak perusahaan kita didata. Dan di dalam kertas kolom-kolom ini apa sih isinya? Yaitu saya akan memberitahukan apa sih yang harus kita berikan atau harus kita isi data. Yaitu pertama, nama karyawan tetap, ya. Di sini nama karyawan tetap. Di sini ada nama karyawan siapapun, satu misal A, B, C, D sampai berapa, tergantung berapa banyak perusahaan memakai jasa kita khusus untuk suatu misal Indonesia itu berapa, ya. Suatu misal ada 20 atau 15, kita di sini ada, ya. Ini berlaku untuk semua TKA, ya, termasuk dari Indonesia, dari Filipina, dari Vietnam, dari Thailand. Ini semua diwajibkan untuk mengisi data setiap hari. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Di sini terdapat nama, ya, suatu nama kita, ya, di sini. Terus kemudian di kolom kedua ini kita harus isi pertama berapa suhu tubuh kita. Nah, begini,
kenapa ini ada kolom berapa suhu tubuh, yaitu sebelum kita berangkat kerja, kita diwajibkan untuk tes suhu badan berapa, kita mencantumkan di sini. Karena apa? Setiap hari suhu badan kita mungkin berbeda, ya kan? Nah, kita berbeda. Contoh kecilnya di sini ada teman saya, ini ya, suhu badannya setiap orang berbeda, ya. Ini tanggal 23 ya, bulan 6, ini ada yang 36,1, ada yang 36,2, ada yang 36,3, dan ada 36,6, dan seterusnya. Nah, ini pada hari ini ya. Dan kemudian di kolom berikutnya, yaitu di sini ada indikasi demam. Nah, demam ini ada kurang lebihnya 38 derajat. Di sini ada tulisan 38 derajat. Kita bisa, kalau iya kita bisa centang iya, kalau tidak ya tidak, ini suhu kita. Dan kemudian ada indikasi pilek atau hidung tersumbat. Ya, kita bisa kalau kita mengalami pada waktu cek suhu, kita bisa mengalami batuk pilek. Di sini ada iya atau tidak, ya. Ini kita tinggal centang aja, kalau tidak ya tidak, ya di sini. Terus kemudian di kolom 5 ini batuk enggak pada hari ini kita mengalami batuk, ya kita bisa centang ya di sini. Nah, ini. Dan kemudian indikasi sulit bernapas, kalau tidak ya enggak usah dicentang. Ya. Kalau batuk ya kita centang aja, mengalami indikasi batuk. Dan kemudian sulit untuk bernapas. Nah, ini fungsi dari data ini, yaitu tentang, terus kemudian ada kelelahan seluruh badan, kelelahan seluruh tubuh, yaitu mungkin kita capek atau apapun pada waktu kita kerja, benar-benar kerja, stamina kita menurun, kita bisa mengalami iya atau tidak. Terus kemudian anggota badan yang lemah. Nah, suatu misal anggota badan yang lemah itu suatu misal atau linu, atau kecapean, atau kesemutan, atau gimana, ini kita bisa melaporkan di sini. Nah, ini. Dan ini ada peringatan juga, yaitu jaga kebersihan tangan dan sering cuci tangan pakai sabun. Nah, ini yang perlu kita benar-benar lakukan setiap hari ya, untuk menjaga kebersihan kita terhindar dari COVID-19 ya. Dan kedua, jika Anda memiliki gejala seperti demam, batuk, atau ketidaknyamanan fisik lainnya, harap jangan pergi bekerja dan segera beritahu manajemen atau perawat. Ya, intinya kalau kita benar-benar pada waktu kita mau kerja mengalami badan tidak enak, nggak fit, mendingan kita nggak usah kerja. Ya, kita melaporkan bahwasanya ini hari atas nama ini saya tidak bisa bekerja karena sakit. Nah, kita bisa melaporkan ke pihak perusahaan atau kita minta tolong kepada agensi. Nah, ini yaitu adalah formulir atau data kita harus diisi itu setiap hari. Ini setiap hari ya, setiap hari kita harus diisi selama pemerintah Taiwan memberikan prokes ya, protokol kesehatan atau lockdown. Ini selama ini kita harus mematuhi peraturan. Pokoknya intinya ikuti proses, asal jangan protes demi keamanan kita. Soalnya kita itu sebagai buruh migran di Taiwan harus benar-benar mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah Taiwan. Nah, ini. Dan ini adalah sebuah alat ini namanya alat cek suhu badan. Nah, ini cek suhu badan seperti kayak beginilah. Ini adalah cek suhu badan. Nah, ini cek suhu badan. Cuma coba ini saya tempelkan di sini. Ya, kita tempelkan di sini. Nah, itu ternyata saya masih normal 31,8. Nah, jadi mungkin soalnya kan musim di sini musim hujan. Nah, itu aja. Ini adalah alat untuk mengukur
apa suhu badan tubuh ini 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 alatnya kayak begini nih. Mungkin banyak alat-alat yang mungkin berbeda dari ini, intinya fungsinya sama. Nah, itu aja. Dan ketiga yaitu kita diberi lembaran lagi, yaitu lembaran tentang meja kontrol masuk dan keluar pekerja asing. Nah, di sini ini setiap hari kita juga sama ya. Cuma ini bedanya data ini mengisi tentang suhu tubuh ya. Suhu tubuh kita harus mengisi di sini setiap hari ya. Ini kita mau kerja ya, ke pabrik. Sebelum berangkat kita cek suhu badan, terus kemudian pulang ya, pulang juga kita bisa cek suhu badan. Nah, ini fungsinya. Dan ini adalah lembaran kedua, yaitu meja kontrol masuk dan keluar pekerja asing. Nah, maksudnya gini, suatu misal ini semua ini kertas ini, alatan ini semua ditaruh di mes atau di kontrakan kita masing-masing yang telah disediakan oleh pabrik ya. Ini kita ditaruh atau diberikan di mes ya masing-masing. Mungkin teman-teman yang ada di Thailand mungkin sama ya. Ini hanya sebuah pemberitahuan, makanya ini benar-benar harus disimak ya. Dan ini adalah meja kontrol. Suatu misal kita ya di luar jam kerja, di luar jam kerja, suatu misal kita udah pulang ya, udah pulang dari pekerjaan, kita mau keluar, suatu misal mau beli apalah, mau kita kemana lah, suatu misal di mana. Nah, kita wajib mengisi data, yaitu yang pertama yaitu tanggal keluar. Suatu misal kita sekarang tanggal 23 ya, keluar sekarang. Nah, suatu misal sore tanggal berapa, dan ini ada ini waktu keluar. Suatu misal waktu keluar jam berapa. Nah, kita bisa tulis di sini, dan kemudian alasan keluar kenapa, suatu misal atau beli apalah. Ini semua alasan ini kita harus ditulis ya. Kita harus ditulis. Ini harus kita tulis. Dan kemudian berapa lama kita keluar. Nah, kita bisa ya, yang pertama kita keluar suatu misal waktu jam 7 malam, suatu jam 7 ya, jam 7 malam. Nah, ini kita kembali lagi di mes, kita pulang, kita harus mengisi data di sini, yaitu berapa lama, suatu misal jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 kita ya, ini kita bisa mengisi di sini. Dan kemudian yang kedua yaitu suhu tubuh kembali ke pabrik atau kita keluar, sama ya, intinya sama ini dengan yang ini. Kita pada waktu kerja, dan ini pada waktu kita keluar, habis keluar kita cek suhu badan juga. Ini harus kita isi. Dan kemudian yang ini yaitu desinfeksi alkohol semprotan tubuh body. Nah, suatu misal di mes itu disediakan apa itu namanya semprotan atau desinfektan alkohol. Nah, kita bisa ya gitu aja, kita udah disemprot. Nah, terus kemudian di sini ada catatan suatu misal apalah tentang keluh apa, ini kita bisa di sini kita bisa mengisi sesuai apa yang kita rasakan di sini aja. Nah, dan inilah info penting buat teman-teman ya, khususnya yang ada di pabrik, pekerja di pabrik ya, di perusahaan ya, mungkin sama ya dimanapun Anda berada, khususnya di Taiwan mungkin ada persamaan, di Singapura lah atau di Malaysia, dimanapun mungkin sama. Nah, itu aja ya. Dan kali ini prokes protokol kesehatan atau lockdown kemarin berakhir sampai tanggal 28 Juni ya. Ternyata ada informasi lagi, mungkin ada penambahan yang terjangkit, itu diperpanjang lagi Juli tanggal
12. Makanya buat teman-teman untuk libur, untuk apapun ditahan dulu ya, ditahan dulu libur, ditahan dulu karena demi kebaikan kita. Karena kemarin ada teman kita yang mungkin saking mungkin ngempet, dalam arti ngempet apa, pengen keluar, ingin mencari masakan Indonesia, itu ada ya, kita beli di warung Indo. Nah di warung Indo di situ kita makan kalau nggak salah berlima atau berempat, itu udah kena, kita makan di tempat udah kena, bayangin, udah kena teguran, kita kena denda, ya kan? Bayangin, denda satu orang itu 60.000 NT. Kalau kita kerusin 30 juta per orang, itu tanpa tolerir, tanpa ada dispensasi. Nah, makanya buat teman-teman ini tadi, ikuti proses, asal jangan protes ya, demi kebaikan kita. Semoga kita berdoa, semoga corona atau COVID-19 pandemi ini bisa pulih kembali dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Pokoknya ini adalah sebuah info penting ya buat teman-teman para migran atau TKI yang berada di Taiwan khususnya ya, yang di pabrik. Inilah sekedar info, semoga bermanfaat buat semuanya ya. Dan mungkin hampir sama mungkin untuk PRT atau pembantu rumah tangga atau TKW, mungkin hampir sama. Ini berlaku untuk di perusahaan ya, di perusahaan untuk formal. Nah ini adalah suatu anjuran kita untuk mentaati, untuk mengecek suhu badan kita setiap hari. Nah di sini itu banyak banget berapa formulir, tergantung sampai berapa hari prokes itu dijalankan ya. Makanya itu sekali lagi kami himbau untuk buat teman-teman supervisi di pabrik ya, ini benar-benar kita harus menjalankan peraturan yang ada di Taiwan. Makanya slogan saya adalah ikuti proses, asal jangan protes. Sampai di sini, semoga channel ini berkembang. Tanpa anda channel ini tidak bisa berkembang. Semoga info-info tentang TKI bisa berkembang untuk lain harinya. Sampai di sini, tidak dilarang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.